warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Kharidatul Bahiyah, senyampang masih dalam suasana Idul Fitri, karena ini adalah kajian perdana kita setelah Lebaran, maka saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama-sama ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kharidatul Bahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam bait wa bi kulli ma jaa 'anil basyiri min kulli hukmin sara kad-daruri. Dan setiap yang datang dibawa, diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua hukum-hukum, dari semua ketentuan-ketentuan, maka itu menjadi sorokat daruri, menjadi sesuatu yang sifatnya daruri, menjadi sesuatu yang sifatnya pasti, menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Di dalam pembahasannya telah kita bahas pada pertemuan dulu sebelum Ramadan. Kemudian juga na'imul qabri wa azabuhu wa azabihi, ya, kenikmatan dan siksa kubur juga telah kita bahas. Kemudian selanjutnya masuk yang dibawa oleh Nabi, yang mesti harus kita membenarkan adalah asyuhada'u ahya'un fi kuburihim. Bahwa para orang-orang yang syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah, itu mereka hidup di kubur mereka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kahayatus syuhada'i. Seperti halnya yang masuk dalam bab sam'iyat yang dibawa oleh Nabi, yang termasuk hal yang daruri yang tidak dapat kita bantah, tidak ada pilihan lagi kecuali kita membenarkan, adalah hayatus syuhada, hidupnya para syahid. Wa hum man kutilu fi jihadil kuffar li'i'la'i kalimatillah. Kalau dikatakan syahid, itu adalah orang yang terbunuh di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Orang yang terbunuh di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Hatta innahum ya'kulun wa yashrabun wa yatana'amun fil jannah. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah kalian menyangka, kata Allah, bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati. Akan tetapi mereka hidup dan mendapatkan rizki di sisi Tuhan. Di kematian bagi mereka adalah bukan ketiadaan. Jadi kematian itu adalah merupakan perpindahan. Hanya merupakan perpindahan. Perpindahan dari satu alam ke alam yang lebih sempurna.
Karena kalau kita renungkan, ternyata dalam kehidupan ini betul-betul fase berikutnya itu memiliki dimensi yang lebih luas, yang lebih luas, yang lebih panjang dibandingkan fase sebelumnya. Salah satu contoh begini, kita di alam kandungan sebelum kita dilahirkan ke dunia, maka alam kandungan itu lebih sempit dibandingkan alam dunia. Ketika kita di alam kandungan itu sempit sekali, tapi ketika dilahirkan ke dunia maka jangkauannya semakin luas. Ya, demikian juga waktunya. Waktu di alam kandungan 9 bulan, 10 bulan. Tapi ketika di alam dunia lebih panjang, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya walaupun ada orang yang meninggal masih digantung ada, tapi secara aghlabiyah, secara mayoritas bahwa orang yang hidup di alam dunia ini tentu kebanyakan lebih panjang masanya dibanding di alam kandungan. Jelas ya? Di alam kandungan hanya 9 bulan, di dunia 60, 70, 80. Ya, kemudian di alam dunia, di alam kandungan itu sempit, ya, ukuran berapa janin ibu, ya, rahim ibu kita. Tapi ketika ke dunia luas. Tapi ketika dibandingkan ya alam dunia yang sudah luas menurut kita sekarang dibandingkan alam barzakh, beda lagi. Jadi alam barzakh itu memiliki dimensi yang lebih luas lagi daripada alam dunia ini. Tentu bagi orang-orang yang diberi nikmat. Tapi untuk orang-orang yang disiksa, itu lebih sempit. Ya, bahkan diceritakan bahwa nanti tubuhnya itu akan dihimpit oleh tanah. Tapi untuk orang-orang mukmin, maka kehidupan di alam barzakh itu lebih luas dan lebih lama. Coba mana lebih lama kita hidup di dunia ini dengan hidup di alam barzakh, di alam kubur? Lamaan di alam barzakh. Lebih lama di alam barzakh. Ya, coba kita atau nenek-nenek moyang kita hidup di dunia ini ya hanya 60, 70, 80 tahun. Tapi di alam barzakh ratusan bahkan ribuan tahun sampai hari kiamat. Jadi dimensi alam barzakh dibandingkan alam dunia itu lebih luas alam barzakh seperti mana dimensi lebih luas alam dunia dibanding alam kandungan. Tapi alam barzakh itu dibandingkan dengan alam akhirat. Nah, maka alam akhirat itu lebih luas lagi dan lebih langgeng lagi, lebih lama lagi. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, alam barzakh, kemudian alam kehidupan di dalamnya, termasuk syuhada, para orang-orang yang wafat dalam keadaan membela agama Allah, itu mereka diberi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian itu bukan ketiadaan total, bukan. Tapi sebenarnya kematian itu hanya merupakan perpindahan. Hanya merupakan perpindahan bagi orang yang taat tentu ke tempat yang lebih nikmat, tempat yang lebih rehat, tempat yang lebih yang lebih selesa lah kalau bahasa Malaysianya. Tempat yang lebih menjanjikan, tempat yang lebih penuh dengan kenikmatan. Orang-orang yang cerdas akan memilih untuk membangun rumah yang pasti ditinggali, ya, daripada lebih sibuk hanya sekedar membangun rumah yang pasti ditinggalkan. Dan ada rumah yang pasti ditinggalkan dan ada rumah yang pasti akan ditinggali. Apa bedanya? Kalau rumah yang akan ditinggalkan rumah dunia, kita punya rumah sebagus apapun tetap akan kita tinggalkan. Tapi rumah yang pasti kita tinggali apa? Tidak akan kita tinggalkan, tapi pasti kita tinggali apa itu? Surga. Ya, surga. Yang pasti kita tinggali alam barzakh dan surga di surga. Pasti akan kita. Ya, alam barzakh itu semua kita pasti masuk. Nah, di kehidupan setelahnya itu lebih menjanjikan dan lebih. Nah, kalau kita
Sekarang kan takut mati, bayangan kita sendiri dalam kubur, kemudian sepi. Itu kan untuk orang-orang yang untuk orang-orang awam yang memang pemikirannya surga itu kubur itu tempat kegelapan. Tapi untuk orang-orang soleh enggak. Ya. Kematian itu adalah gerbang untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Ya. Karena ketika di sana nanti dikumpulkan semua dengan orang yang kita cintai, kakek moyang kita, orang tua kita, semua dikumpulkan di sana. Padahal kita lebih banyak mana? Keluarga kita yang sudah di sana, menunggu di sana, ataukah yang masih ada di sini? Mana lebih banyak? Keluarga kita masih di sana, Abah. Dalam? Sudah lebih banyak kita yang sudah di sana. Bapak kita misalnya kalau sudah tidak punya bapak, kakek kita, buyut kita, semua kata sampai Nabi Adam sudah di sana semua. Yang soleh-soleh akan dikumpulkan menunggu kita yang juga soleh tentunya. Jadi di sana disambut ya, seperti orang mau kedatangan haji begitu. Pas ada keluarga yang datang dari pulang haji, kan disambut di sana. Ya, di alam barzah itu disambut semua pada ngumpul ya. Jadi tidak sendirian. Tapi akan dikumpulkan, dipertemukan dengan orang-orang yang dicintai. Dipertemukan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Dalam? Yang sendirian jasadnya, nggih. Nah, yang sendirian itu jasadnya. Jadi harus kita bedakan antara kubur dengan kuburan dengan barzakh. Jadi alam kubur itu bukan tanahnya. Kalau tanahnya kita kan ukuran berapa itu lubang kubur. Tapi alam barzakh itu alam lain, bukan alam tanah itu. Dimensinya dimensi yang berbeda. Karena walaupun sekarang kuburnya orang ya itu hanya ukuran 1 meter kali 2 meter misalnya. Tapi kalau itu adalah orang soleh, maka dia menjadi apa? Dimensinya luas. Jadi bukan dimensi tanah sebenarnya, ya. Tapi sebaliknya seluas apapun kita mau buat makam kita misalnya ukuran 15 meter kali 25 meter. Tapi kalau kita tidak punya amal soleh tetap itu, ya kehidupan di alam barzakh bukan terletak pada seluas apa yang kita gali, rongga yang dibuat, enggak. Tapi tergantung pada amal yang kita perbuat, yang kita tanam sekarang di dunia ini. Ya, jadi kehidupan di sana lebih langgeng, lebih abadi, dan lebih menjanjikan. Wa idh lam tu'lam kaifiyatu hadhil hayah. Ya memang walaupun tidak diketahui kehidupannya itu seperti apa, hanya Allah yang tahu hakikat. Kehidupan yang hakiki di sana, di alam arwah, di alam barzakh, itu hanya Allah yang tahu. Idh hiya ghairu ma'qulah li aktsaril bashar. Karena hal demikian itu sesuatu yang tidak logis bagi kebanyakan manusia. Tidak logis, tidak bisa dilogikakan. Ya, tidak bisa dilogikakan. Seperti sering saya sampaikan, adanya orang meninggal, kemudian dijadikan satu komplek dalam pemakaman keluarga itu. Sebenarnya bukan kok. Tujuannya biar nanti enak saling minta contekan jawaban dia. Enggak. Walaupun kuburnya itu berdekatan. Tapi kalau beda jaringan, kalau beda ya saluran, beda sambungan, maka tidak nyambung. Walaupun makamnya berdempetan, akan nyambung, ya akan berkumpul. Tapi sebaliknya, walaupun berdempetan, berdekatan makam, tapi tidak satu jaringan, tidak akan bisa nyambung. Ya logika yang sering saya gambarkan itu seperti HP. HP kalau sama, kalau sambungannya itu benar, nomornya itu benar, maka sejauh apapun HP itu diletakkan akan tetap bergetar. Misalnya Ibu Imra ya, Ibu Imra atau Ibu Suci mau nelpon saya di sini di Indonesia, padahal coba begitu jauh jaraknya. Tapi karena nomornya benar, jaringannya ya, jaringan dan nomornya tepat, nyambung, terhubung, tersambung. Bahkan kita bisa video callan, bisa ya dekat seperti itu. Bisa berkumpul. Karena jaringannya oke dan nomornya nyambung, nomornya benar. Tapi kalau nomornya enggak benar, jangankan jauh,
dekat pun, walaupun HP saya dengan HP Bu Suci misalnya diikat jadi satu ini dalam satu karet. HP saya dengan Ibu Suci diikat ya dalam di satu karet. Kemudian dipanggil nomor saya, tapi salah satu nomor. Tidak bisa bergetar, tidak bisa tersambung. Itu ibaratnya. Jadi ketersambungan itu sebenarnya terletak pada iman dan amal soleh. Bukan terletak pada dekat atau jauhnya letak makam atau letak kuburan yang disemayamkan. Wa illam tu'lam kaifiyatu hadhil hayat idh hiya ghairu ma'qulah li aktsaril bashar wa summu syuhada li anna arwahahum syahidat darussalam. Kenapa orang-orang yang wafat di dalam membela agama Allah itu disebut syahid? Syahid itu kan saksi. Karena mereka li anna sini disebutkan ya wa summu syuhada li anna arwahahum syahidat darussalam, karena ruh mereka itu menyaksikan surga darussalam. Menyaksikan surga darussalam. Dan ada juga yang mengatakan karena disebut syahid karena menjadi saksi. Semua ya darahnya, pakaiannya itu menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya kenapa kalau ada orang mati syahid ya terbunuh di medan perang itu tidak usah dimandikan dan tidak usah disolati. Karena darahnya itu cukup kalau misalnya ada yang sobek tidak nutup aurat ditambal saja. Kain kafannya ya bajunya itu. Darahnya tidak usah dibuang. Dimakamkan begitu dengan darah berlumuran darahnya. Tidak perlu dimandikan dan seterusnya. Karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penamaannya disebut sebagai syahid. Wa summu syuhada li anna arwahahum syahidat darussalam ay hadaratha wa dakhalatha. Bikhilafi ghairihim fa innahu la yadkhuluha illa yaumal qiyamah. Karena malaikat tahu syahidulahu bil muwafa ya. Atau juga karena disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat yang menyaksikan mereka itu sebagai orang-orang yang setia di dalam mengemban atau di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang syuhada atau orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian akhdul ibad al-suhuf. Selanjutnya termasuk juga dalam hal-hal yang wajib kita imani berkaitan dengan yang dibawa Rasul adalah pengambilan catatan amal. Wa ka'ahdil ibad al-mukallafin min ats-tsaqalaini fil mahsyar ma'adal anbiya was-sab'ina alfal ladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Yaitu pengambilan buku catatan amal, raport bagi orang-orang mukallaf dan semua jin dan manusia. Jin dan manusia ya, berarti yang menerima catatan amal, bukan hanya manusia. Kelak di padang mahsyar ma'adal anbiya was-sab'in alfan alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Selain para nabi dan 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi di kalangan manusia ada yang dikecualikan, yang tidak menerima catatan amal dan tidak mendapatkan, tidak perlu timbangan. Jadi kalau gambaran yang sering saya gambarkan yaitu seperti orang yang mau masuk surga tanpa hisab, itu seperti orang yang mau masuk pesawat tanpa check-in. Ya. Kalau tamu-tamu istimewa itu mana harus check-in dulu? Enggak. Mana mereka harus ngurus boarding pass? Enggak. Mana harus ambil cop dulu? Kalau kita sampai bandara biasanya cop ya? Bahasa Indonesia-nya? Bahasa Malaysia kan cop. Ya, di bandara itu loh arrival biasanya kedatangan, kemudian dapat visa di situ. Kalau tamu-tamu istimewa enggak perlu itu, melewati itu semua. Ada ya, misalnya ada Indonesia kedatangan presiden dari mana? Kedatangan Raja Arab misalnya ke Jakarta. Masa iya masih harus nunggu bagasi ya? Kemudian masih nanti nunggu antri untuk mendapatkan visa? Enggak. Melewati itu semua. Karena itu ibaratnya orang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan itu. Jadi mereka itu ekstra aturan. Ya. Kalau orang umum ya mengikuti aturan, harus ikuti prosedurnya begini-begini, ikut antrian di imigrasi, terus mendapatkan job dulu, dan seterusnya. Tapi kalau untuk tamu-tamu istimewa, enggak. Mereka bahkan dikawal ya, tanpa harus ngurus visa di bandara, tanpa perlu antri untuk keluar.
tanpa harus antri lagi untuk mendapatkan boarding pass, enggak. Karena itu tamu-tamu kehormatan. Begitu juga orang-orang yang tidak akan menerima kitab nanti adalah manusia yang para nabi dan 70 orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Kenapa mereka tidak menerima catatan amal? Ya karena catatan amal itu fungsinya adalah untuk sebagai bukti, ibaratnya kuitansi dari amal yang telah kita lakukan. Maka setelah dibagikan kitab, baru kemudian fa'amma man utiya biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Jadi hisab itu adalah setelah menerima catatan amal. Sedangkan orang yang tidak perlu hisab, ngapain menerima kitab? Karena kitab itu sebagai acuan untuk sebagai barang bukti dari amal perbuatannya ini. Orang yang sudah masuk surga bighairi hisab, tidak perlu catatan amal. Jadi yang tidak menerima catatan amal adalah para nabi dan 1000 orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Kutubuhum allati katabat fil malaikal hafadhu a'maluhum allati sadarat anhum fid dunya bil iman wasyama'il. Nah, ketika orang menerima kitab nanti di mahsyar, itu ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Wa yang qalibu ila ahlihi masrur, dan mereka akan dikembalikan kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan wara'a dhahri, di belakang bahunya, punggungnya, ya. Fasaufa yad'u thubura, maka mereka akan dipanggil ke neraka, wa yasla sa'ira, dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Wa hasilu ma qila fi dzalik, dan kesimpulan dari keterangan di atas, anna sahaifal ayyam wal layali tuwassilu hatta takuna sahifatan wahidah. Jadi kumpulan-kumpulan perbuatan kita sehari semalam itu terus berkesinambungan dalam satu catatan. Ibarat diari lah, diari kan tanggal sekian. Jadi semua ada catatannya, semua ada diarinya. Ya. Wakila yunsakhu ma fi jami'iha fi sahifatin wahidah. Ada yang mengatakan catatan itu tiap hari dilaporkan semuanya, disertakan di situ. Ada yang mengatakan wakila yunsakhu ma fi jami'iha fi sahifatin wahidah. Ada yang mengatakan direkap jadi satu lembar. Ibaratnya apa? Jadi kalau kita sekolah dulu kan ada rapot laporan salah satu semester, yang dilaporkan itu hanya rekapan nilai secara umum. Tidak dilaporkan kan di situ, misalnya ulangan hari sekian, tanggal sekian, ulangan harian hari kedua, ketiga, enggak kan? Tapi akumulasi secara umum. Jadi sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan setiap hari itu dilaporkan, nanti tertera semua di bukunya. Ada yang mengatakan disanin lagi menjadi satu lembar. Ya, menjadi satu lembar. Fa idza matal abdu ju'ilat fi khazainihi tahtal ars fi hizanati tahtal ars. Ketika seorang hamba itu tadi mati, maka catatannya itu akan disimpan di perbendaharaan arsy, catatannya. Hatta idza kana yaumul qiyamah, sehingga pada saat hari kiamat, wan nasu fil mauqif, dan manusia berada di padang mahsyar, ba'atsallahu ta'ala rihan fatatayyaraha min tilkal khazanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin yang akan menerbangkan buku-buku itu, yaitu buku-buku catatan amal yang ada di perbendaharaan arsy. Fala tukhti'u sahifatu unuqa sahibihi, maka tidak ada yang keliru, tepat semua. Ini yang punya saya, punya ada, ibarat sekolah itu sudah tepat kepada yang punya nama, nomor induk, dan seterusnya, kelas berapa. Ya. Thumma ta'khudhuhal malaika minal a'naq fayatunaha lahum fi aidihim ala hasbi halihim min iman au kufrin. Lalu kemudian diambil oleh malaikat, ya, diberikan lagi oleh malaikat, maka ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri ke belakang, ya, tergantung dengan
iman mereka, amal mereka. Wal mu'minu yu'ta kitabahu biyaminihi, orang mukmin diberikan kitabnya itu dengan tangan kanan. Wal kafiru bishimalihi, orang kafir dengan tangan kirinya. Wa yuthkibu sadrahu fayudkhilu yadahu al-yusra fi wa ya'khudhu kitabahu wara'a dhahrihi. Dan ada lagi yang mengambil kitab dari arah belakang tangan kiri lagi. Wa awwalu man ya'khudhu kitabahu biyamini 'alal itlaq Umar bin Khattab. Sedangkan orang yang pertama kali mengambil kitabnya dengan tangan kanan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini saya juga baru menemukan sekarang keterangannya. Jadi Sayyidina Umar pun berarti masuk orang yang masih masuk hisab. Ya. Karena apa? Sayyidina Umar masih diberikan kitab. Sedangkan ada 70.000 orang yang tidak akan dihisab oleh Allah. Dan katanya tadi, orang yang tidak akan dihisab, maka dia tidak, ya, tanpa melalui proses penerimaan rapot. Sedangkan di sini disebutkan, Sayyidina Umar adalah orang pertama yang akan menerima rapot dengan tangan kanan. Sayyidina Umar ini. Ya. Walahu syu'aun kasyamsi. Sayyidina Umar itu memancarkan cahaya seperti matahari. Wa amma Abu Bakar fa huwa ra'isu sab'in alfan alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sedangkan Abu Bakar itu adalah kepala dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi Sayyidina Umar adalah kepalanya orang yang akan menerima kitab dengan tangan kanan, yaitu orang yang akan dihisab dengan mudah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar adalah kepalanya, pentolannya orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wa ba'da Umar Abu Salamah Abdullah ibn Abdul Asad al-Mahzumi radhiyallahu an. Adapun setelah Sayyidina Umar yang akan menerima kitab dengan tangan kanannya adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Mahzumi. Ya, ini orang yang akan menerima kitab tangan kanan setelah Sayyidina Umar. Jadi yang pertama tadi kan Sayyidina Umar, yang kedua itu adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Mahzumi. Sedangkan wa awwalu man ya'khudhuhu bishimali. Coba siapa kira-kira orang yang pertama kali menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya? Wa awwalu man ya'khudhuhu bishimalihi, adapun orang-orang yang pertama kali menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Kalau tadi yang pertama kali menerima dengan tangan kanannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Mahzumi. Sedangkan orang yang pertama kali akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri adalah akhuhu, ya, yaitu saudaranya. Saudara siapa? Saudara dari Abu Salamah Abdullah ibnu Asad al-Mahzumi. Siapa namanya? Yaitu Al-Aswad bin Abdul Asad al-Mahzumi. Jadi orang yang pertama kali akan menerima catatan amal dengan tangan kiri adalah Al-Aswad bin Abdul Asad al-Mahzumi. Tsumma idza akhadha al-'abdu kitabahu, kemudian seorang hamba tadi ketika dia mengambil kitabnya dengan, ya, idza akhadha al-'abdu kitabahu wajada hurufahu nayyiratan aw mudrimatan ala hasabil a'mal, maka dia akan melihat tulisan-tulisan di dalamnya itu ada yang terang, ada yang gelap tulisannya. Hasbal a'mal al-hasana awil qabiyah, itu tergantung dengan amalnya masing-masing. Kalau amalnya baik, maka tenta, pena, ya, atau tulisan huruf-huruf yang ada dalam catatan itu mengkilap. Tapi jika dia orang buruk, amal buruk, maka dia akan tidak melihat, bahkan hanya terlihat kegelapan di dalam. Wa awwalu khattin fiha, adapun tulisan yang pertama tertulis di sana, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ini dalam surat Isra ayat 14. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, catatanmu. Kafa binafsikal yauma, cukuplah pada hari ini engkau yang menghisab dirimu sendiri. Fa idza qara'ahu abyad, ketika dia membaca putih. Falam fa idza qara'ahu, ketika, ya, membacanya, ibyad tawajuhu, maka menjadi berseri-serilah wajahnya, in kana mukminan, jika dia adalah orang mukmin. Jadi ada yang mendapatkan tulisannya itu ketika dibuka bercahaya, dan ada yang ketika dibuka tulisannya itu gelap. Jadi itu tergantung kepada amalnya masing-masing dari kita. Kemudian tinggal sedikit kita sampai titik.
Fa idza qara'ahu ibyadda wajhah. Ketika seorang hamba yang mukmin itu maka dia menjadi berseri-seri mukanya, wajahnya. Waswadda in kana kafiran. Tapi ketika dia orang kafir yang membacanya, pada saat membaca itu awal tulisan yang ada pada lembaran pertama kertas itu Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kalau itu orang mukmin maka dia akan berseri-seri wajahnya ketika membaca. Tapi ketika orang kafir maka akan hitam wajahnya. Wa dzalika qaulullahu ta'ala, dan itu diabadikan oleh Allah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana muka wajah berseri-seri dan pada hari di mana wajah menjadi hitam. Ali Imran ayat 160. Wa yakhluqullahu ta'ala lahu ilmal qiraah, dan Allah menciptakan atas mereka ilmu untuk membaca. Wa illam yakum yaqra fid dunya, walaupun mereka di dunia ini dulu tidak dapat baca. Jadi mungkin kita mempertanyakan gimana mau membaca orang dulu waktu wafatnya itu tidak dapat tidak menguasai baca tulis, tidak bisa baca, buta huruf. Kelak di padang mahsyar ketika menerima kitab itu Allah akan menciptakan orang tersebut untuk bisa baca. Wa yakunu alamatan ala dukhulihimul jannah walau ba'da dukhulihimul nar. Dan keterangan yang sahih bahwa orang mukmin yang bermaksiat pun itu mereka masih mengambil kitabnya dengan tangan kanan. Wa yakunu alamatan ala dukhulihimul jannah, yang menjadi penanda bahwa mereka masih akan masuk surga walaupun ba'da dukhulihim annar, walaupun mereka mesti harus mampir dulu ke neraka. Jadi kita mendapatkan banyak tambahan-tambahan ilmu tentang hisab ini. Saya juga baru baca tadi nih keterangan tentang siapa yang pertama kali menerima kitab dengan tangan kanan, siapa pertama kali menerima dengan tangan kiri, dan seterusnya. Alhamdulillah barokahnya ngaji kita sama-sama dapat mengetahui di sini. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.